pas selesai. Oke Sobat Rumah, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bagus Aditya Nugraha dalam acara Curhat Rumah yang dipersembahkan oleh Rumah.com, juaranya temukan rumah idaman. Oke, hari ini spesial lagi, pokoknya setiap minggu, setiap bulan Rumah.com selalu mengadakan hal yang spesial. Apalagi kalau bukan, sekarang kita kedatangan salah satu tamu yang pastinya diperlukan banget buat teman-teman, baik milenial, tua, muda, bayi, dan segala macam. Ya, ketemu dengan perencana keuangan dari Financial Consulting, Pak Eko Endarto. Apa kabar Pak Eko? Baik, Ibu ya, apa kabar? Oke Pak Eko, selamat datang di markasumang.com nih. Makasih udah mau jauh-jauh datang ke sini. Puasa pula. Yes. Intinya ada satu hal yang memang penting banget yang harus kita bicarakan untuk hari ini. Karena menjelang nanti kita kan mau dapat THR, mau dapat bonus dan segala macam. Jadi seharusnya ada sesuatu yang baru nih. Apalagi ini kan bulan baru juga. Puasa itu identik sama segala macam satu yang baru. Apalagi nanti punya rumah baru Pak. Gitu. Okay. Cuma permasalahannya ada beberapa teman-teman nih, teman-teman milenial, terus juga ya mungkin teman-teman yang first time buyer yang belum punya rumah, pengen beli rumah, dia pasti punya kendala yang selalu bertanya, gimana bisa punya rumah, orang PP-nya mahal, itu selalu terjadi setiap orang-orang yang pengen beli rumah Pak. Makanya itu tema hari ini, kebetulan di sini sudah ada Pak Eko, kita akan membahas tentang siapa bilang nabung DP rumah itu susah. Nah, itu dia yang kita bakal bahas. Dan teman-teman, pokoknya tonton sekarang, terus juga nanti kita bisa, jangan lupa komen, kalau mau tanya juga bisa di sini, nanti kita akan coba jawab juga dan dibantu sama Pak Eko. Pak Eko, bagi pencari rumah pertama khususnya dari kalangan milenial, uang muka alias DP dianggap sebagai salah satu hambatan dalam membeli hunian nih katanya. Meski pada kenyataannya pemerintah akan menentukan besaran uang muka mungkin ada yang 15% gitu Pak. Kalau dulu tuh katanya beberapa tahun lalu malah 30% ya Pak ya. Sekarang ada 15%. Terus juga ada juga yang memberikan promo DP hanya 10% sampai 0% nih Pak. Nah, mengamati hal ini, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kita nih, milenial khususnya, DP rumah kok terasa sulit sekali dikumpulkan? Oke, pertama adalah mereka belum menjadikan rumah ini jadi prioritas. Padahal penting sekali loh, ya. Aset yang tidak ada penurunan harga atau nilai itu adalah properti, termasuk rumah. Jadi kalau orang bilang punya aset, ya salah satu yang harus dipegang milik pertama adalah aset rumah. Kenapa? Karena nilainya nggak turun. Artinya kalau semua aset kita turun, emas bisa harga turun, gitu kan? Bisnis kita bisa bangkrut, rumah kita bisa sebagai backup terakhir nih, ya kan? Selain kita tinggal, itu juga aset yang bisa kita kita jaga sebagai simpanan kita. Kedua, gaya hidup. Nah, ini penting nih, ya kan? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk mempersiapkan tadi, ya, yaitu apa? Rumah tadi atau keinginan untuk beli rumah tadi. Gaya hidupnya. Kenapa sekarang mall di mana-mana, ya kan? Sekarang keluar langsung dapat bisa berbelanja. Orang tua kita dulu ketika mau belanja harus naik sepeda, harus naik kendaraan umum. Jadi harus ada sesuatu kayak harus berjuang dulu ya. Betul. Benar, iya. Sekarang di kamar pun bisa. Benar ya, tinggal buka gadget, tinggal belanja. Nah, dua gaya hidup. Oke. Ketiga, nah ini yang salah kadang-kadang membuat orang malas. Kenapa? Karena tidak membuat perhitungan. Artinya apa? Sudah menyerah dulu sebelum mencoba buat perhitungan. Oke. Kenapa? Karena tadi DP juga bilang ternyata ada nih yang bisa 15 atau 10 gitu kan. Bahkan beberapa pengembang bekerja sama dengan perbankan, udah nggak pakai DP sama sekali gitu kan. Nah, dan sekarang pemerintah juga kasih tahu kalau masalah nggak bisa nih sekarang pengembang cuma jual gambar. Artinya apa? Mereka harus jual barang, artinya ada barangnya dulu gitu kan. Berarti apa? Sebenarnya dengan membeli rumah udah aman, barangnya pasti ada, bukan cuma gambarnya aja seperti itu. Jadi pertama tadi ya jadikan prioritas. Kedua, cobalah gaya hidup kita dirubah dan menjadikan rumah tadi sebagai keinginan kita. Dan ketiga tadi kira-kira Oke Pak, tapi yang menarik nih mungkin dari gaya hidup, karena saya merasa juga gaya hidup apalagi kaum milenial sekarang itu aduh beda banget lah istilahnya. Kalau saya tuh selalu diceritain sama mama, aduh mama dulu mau makan juga cuma tempe 2 setiap hari, nggak apa-apa hidup gitu. Cuma kalau sekarang milenial susah nih. Nah kalau menurut Pak Eko, pandangan Pak Eko
dalam mengkritisi gaya hidup milenial ini apa? Gitu. Apakah memang gaya hidup ini memang akhirnya mempengaruhi ke maksudnya ke dalam pengeluaran kita sehari-hari milenial dan segala macam. Lalu apa sih sebenarnya yang harus ditekan dari gaya hidup itu? Oke, sebenarnya enggak ya, karena zaman berubah ya, nggak mungkin lah kita juga gaya hidup kita sama seperti orang tua kita, itu kan nggak akan mau lah ya kan, karena teknologi berbeda, cara hidup berbeda gitu ya. Cuman hal dasar harus mereka miliki, yaitu apa? Miliki yang namanya prioritas, itu yang penting. Ya, kenapa orang zaman dulu, zaman sekarang sama, harus punya prioritas. Termasuk DP di rumah tadi. Ketika mereka emang ingin punya rumah atau mereka tahu bahwa rumah itu kebutuhan, harusnya sejak awal-awal mereka berpenghasilan harus berpikir bahwa prioritas kita adalah untuk mendapatkan DP rumah dulu. Artinya apa? Nggak apa-apa gaya hidup. Oke, mau belanja, mau bersenang-senang, oke, mau liburan, oke. Tapi prioritas harus diutamakan dulu. Yaitu apa? Sisihkanlah di awal. Jangan sisakan. Artinya jangan belanja dulu baru sisanya untuk DP rumah misalnya. Jangan liburan dulu, sisanya baru ya betul DP rumah. Ya kan bisa, ya kan? Nah, jadi apa? Prioritaskan. Ya. Oke, Pak. Menyangkut tadi prioritas, ini hal yang paling menarik bahwa sebenarnya mungkin milenial ini lack of priority, maksudnya terhadap DP dan rumah tadi. Iya. Sebenarnya hal utama apa sih yang bisa menimbulkan prioritas itu ada di dalam suatu milenial gitu. Jadi mungkin yang tadinya nggak punya prioritas dan segala macam, apa sih yang harus disadari untuk si milenial ini terhadap pentingnya untuk memprioritaskan sebuah rumah gitu. Iya. Satu hal penting tadi dikatakan. Pertama, properti atau rumah itu nggak pernah turun. Jangan pernah menunggu harganya turun atau nilainya turun. Nggak akan dapat. Ya kan? Terus kedua, semua orang kaya, orang berhasil pasti punya aset berupa properti, ya, dimanapun itu, oke, aset properti pasti mereka punya, saham punya, tapi pasti punya properti, nggak mungkin nggak, oke, punya bisnis besar, ya pasti juga punya properti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Tadi saya katakan ini salah satu dasar untuk bumper dia, selain insurans pastinya ya, tapi itu juga bumper dia, gitu loh, untuk masa apa namanya, masa depannya dia, gitu loh. Jadi kalau nggak dipilih sekarang, kapan lagi? Nggak akan bisa terkejar kalau nggak. Ya, kenaikan biaya atau nilai rumah selalu lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji kita. Betul. Oke, kenaikan kenaikan penghasilan kita. Kenaikan inflasi bahkan lebih tinggi kenaikan properti dibanding inflasi. Jadi nilainya nggak pernah turun. Jadi kalau kita nggak prioritaskan sekarang, jangan heran makin lama rumah yang kita inginkan makin mundur, makin jauh dari keinginan kita. Ya, misalnya tahun ini pengen Cilandak gitu ya, 10 tahun lagi udah nggak bisa lagi dengan uang sama dapat di sini. Mungkin udah harus mundur lagi. Gitu, berarti intinya adalah harus dari sekarang ya Pak? Iya, harus punya visi bahwa saya harus punya aset di luar rumah dulu. Oke, kenapa? Keong aja punya rumah, malah kita nggak punya kan? Gitu malu sama keong ya kan? Betul, keong aja punya rumah, kita nggak punya ya. Oke Pak, tadi terkait sama ketakutan milenial bahwa membeli rumah itu mahal. Ya. Nggak usah beli rumahnya dulu, DP-nya dulu aja mahal katanya Pak. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, menurut atau mungkin Pak Eko punya nggak strategi jitu untuk bisa menabung DP rumah Pak? Sebenarnya begini, pertama adalah tadi ya, ini sebelum kita masuk ke strategi ya, kita bicara dulu tadi. DP juga bilang nih harga rumah mahal, ya kan? Nah, sudah tahu mahal, kita nggak jadi prioritas pula, betul, ya kan? Iya. Udah tahu loh mahal, ya kan? Udah tahu susah, tapi kita nggak mau menjadikan prioritas. Nah, itu salah. Jadi ketika kita tahu itu bermasalah, kita tahu itu susah, kita harus fokus ke situ untuk menyelesaikannya, bukan untuk lari malah. Oke? Nah, kedua sekarang bagaimana strateginya? Sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena pertama, yang penting ada penghasilan dulu. Kalau kita nggak punya penghasilan, ya nggak mungkin kita bisa mengumpulkan, bener ya? Nah, cara paling sederhana adalah cobalah menyisihkan dari penghasilan kita rutin saja tiap bulan. Minimal 10-15% dari penghasilan kita. Sisihkan ke tempat khusus yang namanya misalnya rekening DP rumah atau aset DP rumah, apapun itu bentuknya. Sisihkan terus tiap bulan. Ya, untuk mereka-mereka yang mungkin punya penghasilan lebih dari satu, ya dari 2 penghasilan tadi 10% kumpulkan. Oke, kecil tapi lama-lama menjadi besar dan mumpung lagi murah mumpung masih muda nih,
Ya kalau udah umur kayak saya udah nggak bisa ngumpul lagi gitu loh ya kan. Harus cari shortcut nih gitu kan. Tapi kalau masih kecil, masih muda, masih apa namanya, masih panjang perjalanan hidupnya, nah inilah waktunya sebenarnya, jangan sampai terlambat. Ya, Pak. Oke, jadi tadi strateginya yang penting adalah prioritas berarti kalau misalnya dari awal sampai akhir garis merahnya adalah prioritas. Betul. Terus DP-nya, terus kita bisa pisahkan 10%, misalnya 3 juta, Iya. berarti 300.000-nya gitu Ya, Pak ya. minimal Kita gitu deh, betul. Yes, dan sekarang nih ada juga sebenarnya pengembang itu mencoba untuk membantu kita, Ya. ini orang-orang yang pengen punya rumah itu dengan oke deh DP-nya lu bisa cicil nih setahun 2 tahun nih lu cicil dulu DP-nya nanti baru KPR-nya gitu Betul, kan. betul. Nah, menurut Bapak melihat dari apa namanya melihat dari kacamata Bapak, apakah langkah ini juga bisa membantu kita untuk meringankan kita membayar DP gitu Pak? Iya dong. Benar, itu penting sekali ya. Apalagi rumah pertama, TB ya. Kalau saya selalu ngomong ke klien saya ataupun ke siapapun yang bertanya ke saya, untuk rumah pertama nggak usah dipikirkan berapa lama pinjamannya. Makin lama makin bagus. Seumur hidup pun kalau ada ambil saja. Gitu ya. Kenapa? Karena rumahnya mau kita pakai kan. Jadi nggak akan kita jual lagi. Oke, jadi apa? Makin lama makin bagus. Nah, yang penting apa? Kita bisa membayar. Nah, untuk rumah pertama, kalau ada yang ngasih, misalnya nih, tawaran ada waktu 2 tahun untuk cicil DP, sama 5 tahun cicil DP gitu ya, ambil aja 5 tahun. Asalkan rumahnya udah langsung bisa boleh dipakai. Nggak usah mikirkan berapa bunganya, nggak usah mikirkan berapa yang kita bayarkan ke bank atau ke pengembang, itu hak mereka. Yang penting apa? Pertama kita punya rumah, terus kedua kita bisa mampu membayarnya. Banyak orang berpikir seperti itu. Wah, bunganya tinggi Pak. Nggak usah mikir bunganya. Kenapa? Nilai properti kita selalu lebih tinggi dibandingkan total yang kita bayarkan akhirnya nanti. Percaya deh. Ya, pengalaman historis mengatakan total kita bayarkan, ya katakan 15-20 tahun, itu selalu lebih rendah dibandingkan nilai rumah yang kita kita pakai sampai dengan 20 tahun kemarin. Saya 20 tahun besok gitu saya. Jadi intinya harus sekarang ya Pak, pengen secepatnya ya. Jangan nunggu, kecuali kalau ada yang mau ngasih ya, itu lain lagi. Ya kan kalau nggak ada yang mau ngasih ya, maksudnya nggak ada yang mau ngasih rumah ya, kita harus usaha sendiri ya, secepatnya lah. Oke. Idealnya sih Pak, sebenarnya umur berapa sih? Gitu. Udah atau waktu yang tepat untuk kita bisa DP rumah tuh kapan gitu Pak? Sebenarnya kalau mampu dan kalau bisa, ya saya katakan sih ketika berpenghasilan pertama kali, siapa tahu nih orang penghasilan pertama langsung besar, ya, terus dia bisa membuat DP rumah, gitu ya. Nah, secepatnya lah ambil dulu satu. Ambil dulu satu. Baru ambil 2, 3. Nah, itu soal nanti ya kan. Tapi minimal adalah amankan dulu aset saya yang bersifat tetap dulu nih, ya, yang nilainya terus naik. Kenapa? Karena kadang-kala kita nggak bisa menjaga, ya siapa tahu penghasilan kita itu tiba-tiba hilang. Oke. Pekerjaan kita tiba-tiba berpindah atau berganti, penghasilan tidak lagi sama seperti dulu, maka aset itu bisa sebagai harta kita. Banyak orang menyesal ketika ketika mau beli sesuatu harganya terus naik, aset ini sehingga terlalu terlambat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, Pak. Nah, terkait sama bulan puasa, sekarang kita lagi masuk bulan puasa nih. Terus 20 harian lagi lah kira-kira nanti kita akan dapat, nggak jauh, kita bakal lebaran gitu. Kalau lebaran dan otomatis hal yang boleh tunggu-tunggu sama pekerja milenial dan siapapun sebenarnya itu adalah THR Pak. Iya. Nah, apakah uang THR ini sangat bisa dialokasikan untuk DP rumah? Nah, terus bagaimana dengan pengaturan porsinya yang sesuai? Soalnya ini di Indonesia ada tradisi salam tempel. Ada cucu yang belum punya anak nih kita milenial gitu, punya keponakan, punya sepupu banyak banget, 10, 20, begitu, terus 40.000, 40.000 dibayar gitu kan. Nah, gimana Pak? Oke, jadi mumpung mereka belum punya keluarga, mumpung milenial belum punya tanggungan terlalu banyak, gitu ya. Terus kedua, ada alasan ngasih salam tempel yang nggak terlalu besar, gitu kan. Nggak usah 50.000 lah, 10.000 juga enak, masih bisa, gitu kan. Alasannya, ya bilang aja tahun ini THR-nya turun, misalnya kan, misalnya. Tapi intinya adalah, ketika Anda punya penghasilan tambahan, percepatlah rekening DP kita. Makin cepat kita punya dana, makin mudah kita memilih aset yang ingin kita miliki. Gitu loh. Ya, kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki, lainnya lebih gampang, lainnya lebih enak. Ya, kita lebih gampang mengeluarkan sesuatu, kita lebih nyaman mengeluarkan sesuatu. Kenapa? Nanti ketika TB udah nikah? Alhamdulillah baru. Oke. Nah, udah punya anak? Belum. Nah, ini saya
katakan selalu ngomong ke klien saya juga yang baru-baru nikah atau yang masih muda-muda, hati-hati kalau nanti mereka menikah belum punya rumah, kemudian punya anak. Kenapa? Ketika nanti anak itu masuk ke sekolah, maka kita udah masuk ke lingkaran biaya pendidikan namanya. Itu tidak ada selesainya sampai dia kuliah atau sampai dia S2. Jadi kalau sekarang belum punya dan sampai punya anak dan belum punya juga, sampai anak ke sekolah belum punya juga, jangan heran Anda nggak akan pernah punya rumah. Nah, Oke, harus betul. menakutkan ya? Enggak kan ya? Enggak sih, untungnya sudah. Karena udah sadar duluan bahwa itu prioritas saya udah itu dulu baru punya anak gitu, Pak. Iya. Oke, jadi intinya tuh, berarti teman-teman kalau misalnya udah punya niatan untuk mau menikah gitu Pak ya, sebelum terlambat punya anak dulu. Tapi kalau dipikir-pikir sih iya Pak ya, punya anak terus nanti 5 tahun TK. Terus sekarang 3 tahun loh. 3 tahun ya? Oh, 3 tahun udah berangkat ya? Udah. 3 tahun udah iya, 3 tahun udah punya udah sekolah lagi, terus 5 tahun nyambung lagi TK, terus nanti 7 tahun nyambung lagi SD 6 tahun Pak. Iya, SMP, SMA, kuliah. Kan nggak mungkin satu kan? Betul. Dua anaknya, benar? Betul. Nah, cakep di rumah kita. Iya. Kalau belum siapin DP-nya sekarang kan? Nah, iya ya. Nah, teman-teman mendingan ambil dari sekarang. Kalau dipikirin udah takut juga sebenarnya. Nah, Pak, terkait ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi bahwa sebenarnya oke, mungkin pekerjaan ya deh disisihin 10.000 disisihin 10% dan segala macam. Cuma mungkin permasalahan ada yang berpikir bahwa aduh gaji saya tuh nggak seberapa nih misalnya gitu. Terus juga pemasukan gue nggak seberapa juga gitu. Bapak punya trik nggak Pak? Ini maksudnya apalagi anak-anak sekarang kan mulai kreatif kan? Yes, betul. Bikin apa aja bisa ngasilin uang. Benar. Nah, menurut Bapak ada nggak sih cara trik-trik untuk bisa menambahkan DP ini? Oh, zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman saya dulu, gitu ya. Sekarang sangat memungkinkan kita bisa dapat penghasilan dimanapun, gitu ya. Kalau zaman dulu saya di kantor, saya cerita aja, gitu ya. Kantor, gitu kan, kita nggak bisa sama sekali keluar dari kantor, sehingga kita nggak punya bisnis tambahan di luar kantor. Kalau mau bisnis tambahan harus Sabtu sama Minggu, ya. Itu rebutan berarti kan. Semua orang berpikir seperti itu, gitu kan. Sekarang bisnis Anda nggak harus keluar kantor. Di gadget sudah ada, gitu kan. Dimanapun mereka bisa berbisnis. Jadi nggak ada kata-kata sulit sama sekali untuk mendapatkan penghasilan tambahan sekarang. Cuman masalahnya mau atau tidak, oke? Kreatif atau tidak, itu menjadi penting di sini. Ya, ketika dia kreatif, ketika dia mau bekerja keras, ketika dia berpikir maju, saya yakin ada banyak penghasilan tambahan yang mereka bisa dapatkan. Ya, misalnya nih di rumah.com, ya gabunglah ke salah satu agent misalnya, ya. Ini kan agent properti, kenapa enggak? Itu nggak harus tiap hari di kantor kan? Yang penting apa? Punya relasi, ya kan? Nah, relasi di mana? Kita punya grup WA banyak, gitu kan? Kita punya follower banyak, ya main sebar aja. Siapa tahu dapat yang ada yang cocok, kebeli kenapa enggak? Betul. Gitu kan? Yang penting intinya dasarnya adalah punya rumah itu ini kemauan, Pak. Yes, betul ya Pak. Gitu. Nah, ini tadi teman-teman kayaknya sudah mulai banyak yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, masukan segala macam. Kita boleh Pak. Nah, nih ada 2 pertanyaannya Pak. Pertama dari Lutfia, kalau penghasilan minim terus nabung dulu keburu harga naik, solusinya gimana? Iya, memang itu salah satu kesulitannya kita. Kenapa? Ketika nabung terus harga terus naik, gitu ya. Nah, tadi saya katakan, DP juga cerita bahwa ada beberapa pengembang yang punya solusi itu. Yaitu apa? DP-nya nggak terlalu besar. Pertama, kedua ada juga yang DP-nya malah nggak ada sama sekali, langsung ke angsuran. Nah, mungkin kita bisa mencari yang seperti itu modelnya. Ya, yaitu apa? Pengembang yang kerjasama dengan perbankan, sehingga apa? DP-nya nggak terlalu besar. Harga naik nggak masalah, yang penting DP-nya kan? Betul. Nah, harga naik nggak masalah. Kalau misalnya harga naik terus DP makin turun kan nggak masalah. Misalnya harganya 100 juta gitu kan, DP 10% jadi 10 juta gitu kan. Terus naik tahun depan di 200 juta misalnya. DP-nya tahun 10 juta kan nggak masalah sebenarnya. Tadi saya katakan sepanjang apapun, ini rumah pertama ya, khusus ya, bukan rumah bisnis loh ya. Nah, sepanjang apapun jangka waktunya nggak masalah menurut saya. Yang penting apa? Kita bisa bayar. Boleh pakai syariah, boleh pakai konvensional. Berapapun itu nggak masalah. Kenapa? Karena nantinya nilai rumahnya akan lebih tinggi dibanding total yang kita bayarkan. Betul. Pokok plus bunganya.
Apalagi kalau misalnya DP itu sebenarnya harga juga udah ada yang mengikat ya Pak. Betul. Jadi maksudnya nggak perlu naik dan segala macam. Nah, Apalagi cuma DP-nya baru nyicil sedikit sedikit. iya, Gitu. Itu harga betul. mengikat. Oke, jadi begitu Mbak Lutfia. Jadi intinya adalah tadi pokoknya kalau misalnya ini nggak usah takut, bayar aja dulu. Betul. Coba aja dulu. Coba aja dulu dan cari pengembang yang baik. Dan pengembang carinya kalau mau cari yang DP rumah lihat di rumah.com. Gitu Pak. Iya. Sekalian jadinya. Nah, Iya. yang kedua nih dari Rizal. Dia curhat sedikit nih Pak, lumayan banyak. Saat ini umur saya 49 tahun. Gaji 13 juta per bulan. Mau beli rumah harga 380 juta. 2 anak masih sekolah, 1 SMA, 1 SMP. Kalau beli pakai KPR, baiknya berapa tahun ya angsurannya? DP saya ada RP 30 juta. Oke. Ini seperti kita tadi ya. Ya. Udah masuk ke lingkaran. Iya. Moga-moga enggak. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi siapa nama? Maaf? Pak Rizal. Pak Rizal. Kalau kita pakai KPR, perbankan juga punya batas sebenarnya Pak. Ya, yaitu sampai dengan usia pensiun biasanya 55 maksimal. Oke. Jadi kalau Bapak 49 berarti kemungkinan sih bank kasih sampai dengan 6 tahun. 55 56. Berarti itulah batas maksimal Bapak bisa dapatkan. Nah, jadi mau nggak mau itulah waktu maksimal Bapak bisa dapatkan. Ya, tapi penting dari saya katakan, tolong pertimbangkan ketika mau KPR tidak lebih dari 30% penghasilan Bapak tiap bulan angsurannya. Jadi kalau 13 juta mau penghasilannya, maka sekitar 4 jutaan lah yang angsurannya lebih kurang. Ya, tinggal diperhitungkan bisa masuk apa enggak. Ya, dengan 30 juta sebenarnya sih mungkin maaf saya katakan agak susah nih karena cuma tinggal 6 tahun. Berarti Bapak harus berpikir lagi bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan tadi. Oke Pak, tadi tambahan sebelum tadi kita ngobrol-ngobrol juga sebelum kita mulai itu bahwa tambahan itu banyak ya Pak. Iya. Terus juga kita bisa mengolah aset kita, Yes. terus juga kita bisa mungkin nabung, terus juga ada cara lain yaitu emas Pak. Yes. Tadi kan. Nah, terkait tadi kita bisa menginvestasikan itu di emas. Sejauh mana sih Pak emas ini bisa diolah juga untuk misalnya properti dan segala macam? Ya, ini kita tidak bisa lihat perbandingan. Ya, kalau emas banding properti lebih tinggi. Cuman properti butuh uang cukup banyak. Jadi salah satunya emas. Tapi kalau emas dibanding tabungan, jujur emas lebih bagus. Ya, untuk mereka-mereka yang mau menabungnya sekitar 3 tahun ke atas. Tadi kita bicara milenial ya. Mungkin mereka baru bekerja di usia 23. Mereka mungkin rencana beli rumah mungkin barang saya 5 tahun lagi, usia 28 gitu ya. Emas mungkin salah satu cara yang benar. Kenapa? Karena emas bisa kasih 12 sampai dengan 15% rata-rata per tahun. Ya, rata-rata per tahun. Saya nggak bilang bahwa tahun depan pasti 12, enggak. Tapi historical mengatakan atau 20 tahun ke belakang mengatakan rata-rata kalau cuma 10 sampai 15% mestinya didapat. Paling jelek ya dapat 12 kan lumayan per tahun itu. Ya, nah itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan DP kita. Tapi ingat, jangan cuman mengandalkan dari emas. Ya, jadi kalau tadi TB bilang dari DHR bagaimana? Ya kalau emang ada kenapa enggak? Toh mumpung kita belum punya banyak pengeluaran. Terus kalau punya hobi yang bisa dijadikan uang, kenapa enggak juga? Ya kenapa? Karena mumpung sekarang semuanya memungkinkan, tambahkan di DP. Gitu. Ya. Jadi terakhir Pak, kesimpulannya, siapa bilang nabung DP rumah itu susah? Menurut Bapak susah atau enggak? Susah sih enggak, tapi mau atau tidak. Oke, jadi bukan masalah susah, tapi mau atau tidak. Ya. Saran saya harus dijadikan prioritas. Ya, maaf usia pekerja kita nggak lama, usia produktif kita nggak lama. Hati-hati tiba-tiba kita udah usia 50, 60, tiba-tiba nggak punya rumah. Berbahaya kan nanti. Sip. Jadi kesimpulannya Sobat Rumah untuk hari ini adalah sebenarnya punya rumah, terus juga ngasih DP dan segala macam itu sebenarnya nggak susah. Yang penting adalah prioritasnya ya, betul. Pak, ya, gitu. Oke, terima kasih kepada Pak Eko Endarto, perencana keuangan dari Financial Consulting untuk share-nya hari ini. Untuk teman-teman Sobat Rumah yang masih ketinggalan, masih bisa diputar kok nanti di Facebook dan juga di Instagram kita. Cek aja lagi, dan jika masih ada pertanyaan, bisa masuk ke website kita di curhatrumah.com.
ya. Jadi nanti di situ juga bisa dibikin, bisa ditanya dan segala macam. Terus juga mungkin bisa request nanti next month-nya itu kita mau apa dan segala macam, kita masih terbuka banget di situ. Sekian dari saya Tuh Bagus Sendiri Nugraha. Nanti ketemu lagi di Curhat Rumah edisi bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.